morning everyone. How are you today? Oke, hari ini kita masuk ke materi upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua topik yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, prinsip dalam penegakan hak asasi manusia. Dan yang kedua, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Oke, yang pertama atau bagian A, prinsip dalam penegakan hak asasi manusia. Ada 3 prinsip dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, prinsip transparansi. Apa itu prinsip transparansi, Miss? Oke, Miss jelaskan ya. Prinsip transparansi itu artinya suatu prinsip yang membahas tentang naskah rancangan undang-undang harus bersifat terbuka, di mana antara DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang harus terbuka dan mampu menerima masukan dari masyarakat. Yang kedua, prinsip supremasi hukum. Prinsip supremasi hukum ialah suatu prinsip di mana kepastian hukum, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta keadilan hukum harus berdasarkan kenyataan atau proporsionalitas. Yang ketiga, prinsip profesionalisme. Prinsip profesionalisme itu diartikan sebagai suatu prinsip di mana hukum diikutsertakan sebagai atau hukum berperan penting dalam membuat undang-undang sehingga hukum dapat dihasilkan secara sempurna atau berkualitas dalam suatu masyarakat. Yang kedua atau B, upaya penegakan HAM di Indonesia. Penegakan yang pertama, penegakan pemerintah melalui undang-undang. Penegakan pemerintah melalui undang-undang dibuat karena undang-undang itu dijadikan sebagai pedoman atau pandangan serta acuan bagi masyarakat dalam hidup berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat yang kaitannya dalam hak asasi manusia. Ada 4 undang-undang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu undang-undang yang berisikan tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang mengatur tentang perkawinan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu undang-undang yang berisikan tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang mengatur tentang hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dalam suatu negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yaitu undang-undang yang berisikan tentang upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan KDRT. Oke, yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di sini undang-undang yang berisikan tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang mengatur tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Oke, yang kedua, yang pertama tadi pembentukan pemerintah melalui undang-undang. Sekarang pembentukan Komisi Nasional. Oke, pembentukan Komisi Nasional terbagi atas 4. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Perempuan. Pembentukan Komisi Nasional Perempuan itu dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang dimiliki oleh atau hak-hak dari perempuan. Yang kedua, pembentukan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Pembentukan KPAI merupakan suatu pembentukan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia tanpa terkecuali. Jadi keseluruhan anak-anak Indonesia baik yang terlantar maupun
yang tidak terpenuhi haknya sebagai manusia dilindungi oleh KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu diartikan sebagai jenis pengadilan HAM yang khusus menangani atau mengadili kejahatan genosida. Kejahatan genosida itu diartikan sebagai suatu kejahatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seluruh manusia atau secara sistematis dan besar-besaran. Yang keempat, penegakan melalui pendidikan. Artinya di sini penegakan HAM itu dimulai dari pendidikan formal, informal maupun non formal dalam suatu masyarakat. Jadi penegakan HAM itu dapat kita lakukan dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Oke, yang selanjutnya di sini ada tugas nomor 1 sampai nomor 4. Bisa harap dikerjakan secara sistematis dan rapi. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Good morning.